Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Wulandari dengan NIM 19150 dari kelas TIB 2019. Baik, jadi saya di sini akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pemrograman web yang diampu oleh Bapak Insinyur Kadek Agus Dwi Wijaya, yaitu mengimplementasikan CRUD, login, dan register pada sebuah website. Baik, langsung saja kita buka websitenya. Sudah terlihat. Jadi, di sini saya menggunakan studi kasus website katalog produk toko bunga The Florist. Seperti ini tampilan websitenya. Di sini saya sudah login sebagai pelanggan. Jadi pelanggan dapat melihat katalog berdasarkan bestseller, bisa melihat menu about pada halaman utama website. Selanjutnya pada menu shop, pelanggan dapat melihat harga beserta bunga dari produk toko bunga The Florist seperti ini. Pada menu about, pelanggan dapat melihat sekilas atau singkat deskripsi mengenai toko bunga The Florist dan visi dan misi dari toko bunga. Selanjutnya, pada menu kontak, pelanggan dapat menghubungi pihak toko bunga The Florist yang dapat dihubungi, dan juga di sini terdapat peta untuk mengetahui lokasi yang akurat dari toko bunga The Florist. Oke, kita keluar. Apabila kita belum mempunyai akun, kita dapat melakukan registrasi akun. Baik, pada halaman registrasi, kita dapat memasukkan nama, password, nomor HP, dan gambar. Pada password minimal 5 karakter, apa sih maksudnya? Jadi, kita dapat memasukkan minimal password dengan 5 karakter, dan juga kita bisa mix dengan karakter spesial. Saja kita registrasi dengan nama, misalnya Nadia, dengan password 12345 ditambah karakter spesial, masukkan nomor HP, di sini kita dapat melakukan upload foto atau gambar kita. Ini kita masukkan foto. Nah, selanjutnya kita klik submit. Apabila registrasi berhasil, akan muncul notifikasi alert dengan pesan seperti ini, registrasi berhasil. Selanjutnya kita klik OK. Jadi seperti itu, jika pelanggan belum mempunyai akun, pelanggan dapat melakukan registrasi. Baik, selanjutnya apabila kita ingin masuk sebagai admin, kita dapat memasukkan nama dan password sesuai yang telah terdaftar sebelumnya. Misal kita masukkan admin, namanya admin, dengan password yang telah terdaftar 12345, ditambah karakter spesial. Jika berhasil login, kita akan masuk ke halaman utama dari admin, seperti ini. Jadi, apa fungsi dari adanya admin? Jadi, pada halaman admin, admin dapat melakukan CRUD, seperti melihat data-data pelanggan dari registrasi, data admin dan pelanggan, mengubah, menghapus, serta menambah. Apabila
admin ingin menambah pelanggan, admin bisa melakukan registrasi pelanggan. Misal kita masukkan namanya Umuran dengan passwordnya karakter spesial, nomor HP, kita masukkan gambar, ya, registrasi berhasil. Selanjutnya kita masuk kembali sebagai admin. Ini data yang telah kita tambah tadi, seperti ini. Admin dapat menambahkan pelanggan baru. Seperti ini. Dengan adanya pagination seperti ini, dapat memudahkan admin melihat data-data pelanggan dengan lebih mudah. Admin juga bisa mengubah data pelanggan apabila ingin melakukan ubah data. Admin dapat mengklik tombol ubah di sini. Misal kita mengubah gambar sebelumnya, kita pilih gambar baru, kita masukkan gambar baru, kita klik submit. Jika berhasil, akan muncul notifikasi alert dengan pesan pelanggan berhasil diubah. Kita klik OK. Kita lihat apakah gambar tadi telah berubah. Nah, maka data pelanggan tadi gambarnya telah terubah ya, seperti ini. Selanjutnya, jika admin ingin melakukan hapus data pelanggan dari salah satu, bisa. Misalnya kita menghapus pelanggan Anis, jika ingin menghapus, admin dapat mengklik tombol hapus, akan muncul notifikasi alert dengan pesan yakin menghapus data. Apabila yakin, kita klik OK. Jika data telah berhasil dihapus, akan muncul pesan data berhasil dihapus. Kita lihat apakah data tadi telah terhapus. Baik, datanya telah terhapus yang dengan nama Anis tadi. Datanya telah berhasil dihapus. Jadi seperti itu pada halaman sebagai admin, admin dapat melakukan root data pelanggan. Selanjutnya kita lanjut ke codingan. Pada coding login.php, di sini saya menggunakan session dengan connect.php. Di sini if diset dengan login dengan variabel nama, password, dengan mengambil data dari tabel TB customer dengan nama. Jika loginnya true atau berhasil, akan diarahkan ke halaman admin, atau jika berhasil akan masuk ke halaman admin. Namun, jika salah atau else, akan muncul notifikasi alert dengan pesan password Anda salah ataupun alert email Anda salah. Selanjutnya di bawah ini adalah sintak atau bahasa HTML dari login.php seperti ini. Dengan title form login. Di sini link rel untuk menghubungkan style CSS. Apa sih fungsinya style CSS? Ini berfungsi untuk memberikan tampilan pada form login menggunakan bantuan style.css. Di sini pada form kita menggunakan form handling seperti ini dan bantuan dari style CSS. Selanjutnya ini adalah codingan style CSS dari tampilan login seperti ini.
Selanjutnya pada halaman register.php, require function p.php if is set variable false dengan register. Jika kondisi berhasil, akan muncul notifikasi alert registrasi berhasil dan diarahkan ke halaman login. Namun jika else, akan muncul notifikasi alert data gagal ditambahkan dan jika gagal akan diarahkan kembali ke halaman register. Di bawah ini adalah sintaks HTML ya, seperti ini. Seperti login menggunakan form handling, bantuan dari Bootstrap dan CSS. Selanjutnya pada index.php, di sini saya menggunakan session. Untuk apa session di sini? Jadi, if is set session login, jika kondisinya terpenuhi, maka saat pelanggan melakukan login, akan muncul notifikasi alert selamat datang dengan sesuai dengan variabelnya. Dan di bawah ini adalah sintaks HTML dari menu index.php dengan titel The Florist, link rel untuk mengarahkan ke style CSS. Untuk bagian header-nya, saya menggunakan div class garis dan div class container. Pada menu seperti home, shop, about, kontak, codingannya di sini, div class container dengan menggunakan link untuk mengarahkan ke halaman tersebut. Ini codingan untuk tampilan shop. Selanjutnya, ini codingan untuk tampilan about. Dan ini untuk footer dengan menggunakan div class container. Selanjutnya kita ke style.css. Di sini adalah style CSS dari untuk indeks dan halaman lainnya seperti ini. Dengan padding kita atur 0, margin 0, dan saya menggunakan font family Garamond serif. Wah, ini seperti ini isi dari style CSS utama. Baik, selanjutnya kita ke codingan admin.php. Di sini juga menggunakan session. If is set login, apabila kondisi terpenuhi, akan diarahkan ke halaman login. Ini require untuk koneksi ke function.php. Untuk pagination, codingannya seperti ini. Dan ada juga di bawahnya. Jadi pagination itu dia mengambil dari tabel tb_customer berdasarkan variabelnya. Selanjutnya di bawah ini adalah sintaks HTML dari admin.php. Ini lanjutan codingan dari untuk menggunakan pagination. Seperti itu. Selanjutnya kita ke codingan connect.php. Jadi di sini singkat saja, fungsinya untuk mengkoneksikan database yang kita miliki. Di sini database saya adalah belajar_php_nadia. Di sini guna fungsinya untuk melakukan koneksi kepada database kita.
Selanjutnya kita ke codingan function.php. Di sini adalah codingan untuk menjalankan suatu perintah atau fungsi require dengan connect.php. Untuk melihat data pelanggan, codingannya di sini function lihat dengan query array. Ini adalah untuk codingan untuk upload. Di sini codingan untuk mengecek apakah yang diunggah atau diupload itu adalah JPG, JPEG, ataupun PNG. Apabila kondisi salah, maka akan muncul notifikasi alert yang Anda upload bukan gambar. Jika else juga, apabila ukurannya lebih dari yang telah ditentukan, akan muncul notifikasi alert ukuran gambar terlalu besar. Ini codingan apabila telah lolos dari mengupload gambar tadi, tidak ada kesalahan. Selanjutnya fungsi tambah ini untuk menambah data. Di sini untuk enkripsi password. Untuk tambahkan user baru ke database juga ada di sini. Insert into tb customer berarti akan menambahkan ke tabel tb underscore customer berdasarkan akan dimasukkan dengan nama, password, nomor HP, gambar. Function ubah ini codingan untuk mengubah data. Data juga ada di sini. Apabila menghapus data, function hapus berdasarkan ID-nya. Jadi berdasarkan ID pelanggan yang telah kita pilih, apabila kita klik tombol hapus, mereka akan delete from tb underscore customer berdasarkan ID. Jadi mereka akan mengeksekusi sesuai yang kita klik, data pelanggan itu akan terhapus berdasarkan ID-nya. Maka data pelanggan itu akan terhapus dari tabel tb underscore customer. Selanjutnya pada coding ubah.php require function.php. Ini adalah untuk mengambil data di URL berdasarkan ID pelanggan. Ini adalah query data pelanggan berdasarkan ID-nya. Jadi saat admin melakukan klik ubah, maka perintah akan jalan ke tabel tb underscore customer berdasarkan ID yang telah admin pilih. Jika if is set register, jika berhasil, akan muncul notifikasi alert pelanggan berhasil diubah dan diarahkan ke halaman admin atau berhasil masuk ke halaman admin. Namun, jika salah, akan muncul pesan data gagal diubah dan akan kembali diarahkan ke halaman ubah. Selanjutnya di bawah ini adalah sintak HTML. Ya. Begitu, selanjutnya ke codingan hapus.php. Dengan session, if set session login, jika kondisi benar atau berhasil, akan diarahkan ke halaman login require function.php. Seperti sebelum-sebelumnya, kita telah menggunakan require. Apa sih require itu? Jadi, untuk memanggil sebuah perintah atau fungsi. Sehingga kita tidak perlu lagi memasukkan codingan itu di halaman sini. Kita hanya
dapat menggunakan require dengan memanggil yang ingin kita sambungkan seperti function.php ini. Itu if atau jika hapus ID berhasil, akan muncul notifikasi alert data berhasil dihapus dan akan diarahkan kembali ke halaman admin. Namun else atau salah, maka akan muncul pesan data gagal dihapus dan diarahkan kembali ke menu admin. Dan terakhir kita ke codingan logout.php. Ini menggunakan session. Apabila kita mengklik tombol logout, sesuai header location, apabila kita mengklik logout, akan diarahkan ke halaman login. Jadi sekian presentasi saya kali ini terkait tugas pemrograman web. Apabila saya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.